sahabat dunia Wuxia. Mari kita berkelana ke sebuah memori di benua awan biru. Sebuah kisah tentang akhir yang justru menjadi sebuah awal. Bayangkan sebuah tebing yang begitu tinggi, puncaknya seakan menyentuh langit. Orang-orang menyebutnya tebing ujung awan, tempat di mana angin bertiup membawa aroma kematian. Di bibir tebing itu berdiri seorang pemuda, namanya Yunche. Tubuhnya lelah, sangat lelah. Pakaian hitamnya tak lagi mampu menyembunyikan luka-luka pertempuran. Nafasnya berat, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan melawan takdir. Namun jika kau menatap matanya, tak ada rasa takut di sana. Hanya ada ketenangan sedingin es dan sorot mata setajam serigala yang terluka. Di hadapannya ribuan langkah kaki memadat. Mereka adalah para pendekar, pemimpin klan, orang-orang yang menyebut diri mereka pembela keadilan. Namun malam ini, wajah mereka tak mencerminkan keadilan. Mata mereka hanya tertuju pada satu benda di tangan Yunche, mutiara racun langit. Suara-suara mereka berdengung seperti lebah yang marah. Serahkan mutiara itu, Yunche. Kau sudah terpojok. Menyerahlah. Tapi bagi Yunche, teriakan mereka hanyalah bising yang kosong. Hatinya justru melayang ke masa lalu. 7 tahun yang lalu, Xia teringat gurunya, seorang tabib tua yang menghabiskan hidup untuk menyembuhkan, bukan membunuh. Gurunya yang mengajarkan bahwa mutiara itu adalah alat penyembuh, bukan senjata. Namun dunia seringkali kejam pada orang baik. Karena keserakahan akan mutiara itulah gurunya dibunuh. Rasa sakit itu bukan pada luka di kulit Yunche, tapi pada hatinya. Dendam telah menjadi temannya selama 7 tahun terakhir. Ia telah membalas, ia telah meracuni ribuan musuh, mengguncang benua dengan ketakutan. Dan kini, disinilah akhirnya, Yunche tertawa kecil, tawa yang getir. Ia mengangkat tangannya memperlihatkan mutiara hijau yang bersinar redup itu. Melihat kilau mutiara itu, langkah kaki para pengejar terhenti. Nafas mereka tertahan oleh nafsu duniawi. Kalian menginginkan ini, bisik Yunche dalam hatinya. Kalian hanya bermimpi. Dalam satu gerakan cepat, Yunche justru menelan mutiara itu, membiarkan energi murninya menyatu dengan tubuhnya sendiri. Para pengejar pun panik. Mereka berteriak, berlari, mencoba merebut apa yang tersisa. Bunuh dia dan bedah perutnya. Namun Yunche tersenyum. Senyum kemenangan di ambang kematian. Jika aku harus mati, pikirnya, aku akan mati dengan caraku sendiri. Tidak ada yang boleh menyentuhku. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menolakkan kakinya ke belakang. Tubuhnya melayang, bebas. Bukan jatuh karena kalah, tapi terjun untuk menang. Angin menderu di telinganya, menyapu semua rasa sakit. Tebing ujung awan, nama yang indah untuk sebuah perhentian terakhir. Di dadanya ia menggenggam sebuah liontin perak. Satu-satunya petunjuk tentang siapa orang tua kandungnya. Sebuah misteri yang tak sempat ia pecahkan di kehidupan ini. Maafkan aku, Guru. Aku tidak bisa menemukan kedamaian di dunia ini. Perlahan, matanya terpejam. Kegelapan jurang menyambutnya seperti pelukan ibu yang hangat. Dan di sana, di dalam gelap yang pekat itu, takdir baru sedang menunggunya. Yunche memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya terjun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, akhir itu ternyata hanyalah sebuah jeda. Gelap,
Lama sekali rasanya aku berada dalam ketiadaan. Seharusnya kematian itu dingin. Seharusnya tubuh yang hancur di dasar jurang tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Tapi, kenapa ada kehangatan? Kenapa rasa sakit yang mencabik tubuhku menghilang? Dan aroma ini. Aroma yang samar tapi begitu akrab. Bukan bau darah, bukan juga bau obat-obatan busuk. Tapi aroma kamar tua yang penuh kenangan. Perlahan kelopak mata ini terasa berat untuk dibuka. Cahaya matahari menerobos masuk, menusuk penglihatan yang kabur. Ini bukan neraka, langit-langit kayu tua. Spanduk merah tergantung di dinding. Bukankah ini suasana perayaan? Aku mengenal tempat ini. Rasa rinduku tiba-tiba membuncah, mencekik leherku. Ini adalah kamarku. Kamar masa kecilku di kota awan mengapung. Apakah aku bermimpi, bisikku dalam hati, atau surga berwujud kenangan masa lalu? Tiba-tiba sebuah suara lembut memecah lamunanku. Suara gadis yang jernih penuh kekhawatiran. "Cek kecil, kau sudah sadar?" Wajah itu muncul di pandanganku. Wajah seorang gadis muda yang cantik dengan mata yang basah oleh air mata. Dialah Xiaolingxi, bibi kecilku, orang yang paling berharga dalam hidupku yang dulu. Hidup yang kukira sudah hancur. Tangan lembutnya menyentuh dahiku, hangat, nyata. Ini bukan mimpi. Aku kembali atau aku tidak pernah pergi. Saat bibi kecil pergi memanggil kakek, aku menatap kedua tanganku. Putih, halus, tanpa bekas luka pertempuran. Darahku berdesir kencang. Ada ironi yang pahit di sini. Jiwaku adalah Yunce, monster tua yang penuh dendam dari benua awan biru. Tapi kini, aku terperangkap kembali dalam raga Xiaoce. Pemuda 16 tahun yang urat nadinya rusak. Pemuda yang sering dicemooh sebagai sampah oleh klannya sendiri. Tunggu, ada rasa aneh di lidahku. Pahit. Racun? Aku mengerti. Xiaoce yang asli telah dibunuh. Seseorang meracuni buburnya tepat di hari pernikahannya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Aku mengangkat telapak tangan kiriku. Di sana tercetak samar sebuah simbol berwarna hijau, berdenyut pelan. Tanpa sadar bibirku pun berkata, bukankah ini mutiara racun langit? Benda suci itu, dia ikut bersamaku. Dia melintasi ruang dan waktu, menyatu dengan dagingku dan membersihkan racun di tubuh ini. Aku tertawa kecil. Nasib memang suka bercanda. Aku mati karena mutiara ini di kehidupan lalu. Dan kini, aku hidup kembali karena mutiara yang sama. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Xia Qingyue, gadis jenius yang dipuja seluruh kota. Si sampah menikah dengan sang Phoenix. Pantas saja banyak yang ingin aku mati. Tapi sayang sekali, Xiaoce yang lemah sudah tiada. Aku bangkit berdiri menatap pantulan di cermin. Selamat datang kembali, bisikku pada bayangan itu. Mari kita lihat, siapa yang akan tertawa paling akhir di kehidupan ini. Di luar jendela matahari mulai naik, menandakan awal dari sebuah legenda baru. Namun di dalam ruangan ini warna lain sedang mendominasi. Merah. Warna itu ada di mana-mana, di dinding, di jendela, hingga di jubah yang melekat di tubuhku. Warna kebahagiaan ganda, simbol pernikahan. Pintu kamarku terbuka. Seorang pria parubaya melangkah masuk dengan wajah penuh kecemasan. Itu kakek. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, seperti salju abadi di puncak gunung. Bukan karena usia, tapi karena kesedihan kehilangan putranya, yaitu ayahku bertahun-tahun lalu. Setiap helai rambut perak itu
adalah bukti betapa berat beban yang ia tanggung demi melindungiku, cucunya yang dianggap cacat oleh dunia. Dokter tua yang dibawanya memeriksa nadiku. Hening sejenak, aku hanya tersenyum tipis. Tentu saja aku baik-baik saja. Mutiara di tanganku telah membersihkan segalanya. Dia sehat, Penatua Xiao. Mungkin hanya terlalu gugup, kata dokter itu. Mendengar itu bahu kakek turun perlahan. Helaan napas lega terdengar darinya. Tatapan matanya, tatapan itu. Tidak ada kekecewaan di sana. Meski aku hanyalah pemuda tanpa kekuatan, yang ada hanya kasih sayang tanpa syarat. Dalam hati aku bersumpah pada langit, kakek, di kehidupan kali ini aku tidak akan membiarkan rambut perakmu bertambah karena kesedihan. Aku akan menjadi cucu yang membuatmu bangga. Yunce, panggil kakek lembut. Kau ingin naik kereta kuda atau menunggang kuda menuju kediaman mempelai wanita? Jika ini adalah aku yang kemarin, pastilah aku memilih kereta tertutup. Bersembunyi dari tatapan sinis orang-orang, bersembunyi dari rasa malu. Tapi hari ini berbeda. Aku akan menunggang kuda, kek, jawabku mantap. Aku akan menjemput istriku dengan kepala tegak. Kakek tertegun sejenak lalu tersenyum. Senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Setelah kakek pergi, kini hanya tinggal dia. Xiao Lingxi, bibi kecilku. Gadis yang tumbuh bersamaku, melindungiku, dan selalu ada di sisiku seperti bayangan yang setia. Dia berdiri di hadapanku, merapikan kerah jubah pernikahanku. Wajahnya cemberut, pura-pura kesal karena aku membuatnya khawatir. Kau membuatku takut setengah mati, cek kecil, gumamnya. Jari jemarinya yang halus bergerak di dadaku, mengikat simpul jubah dengan telaten. Ada aroma bunga samar yang menguar dari tubuhnya. Aroma yang selalu membuatku merasa ingin pulang. Dia terus mengoceh tentang betapa cantiknya calon istriku nanti, tentang betapa beruntungnya aku. Tapi matanya menyiratkan rasa kehilangan yang samar. Seolah dia takut pernikahan ini akan memisahkan kami. Aku menatapnya lekat-lekat. Bibirnya yang merah muda terus bergerak mengomel dengan nada sayang. Di kehidupan yang lalu, aku terlalu bodoh untuk menyadari betapa berharganya dia. Tanpa sadar tubuhku bergerak sendiri. Saat dia sedang sibuk merapikan rambutku, aku memiringkan wajahku. Mendekat, sangat dekat, menuju bibir merah muda yang cerewet itu. Kadang kata-kata tidak cukup untuk mengucapkan terima kasih. Kadang keberanian bukan hanya soal pedang, tapi juga soal perasaan. Dan pagi itu, di tengah ruangan yang serba merah, waktu seakan berhenti untuk kami berdua.